أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wa minas sunnati, dan termasuk kesunahan, antaqra'a fi arba'i raka'atin, engkau membaca pada 4 rakaat tahiyatul masjid tersebut surat al-an'ami wal kahfi wa Thaha wa yasin. Kemarin dikatakan apabila kita sampai ke dalam masjid, maka disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid sebelum nantinya kita melaksanakan sholat Jumat. Dianjurkan kita laksanakan itu tahiyatul masjid 4 rakaat dengan sekali salam. Nanti rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas 50 kali. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca lagi Al-Ikhlas 50 kali terus sampai rakaat keempat. Jadi total ada 200 kali baca surat Al-Ikhlas. Keutamaannya, siapa saja yang mengamalkan sholat tahiyatul masjid sebelum Jumatan dengan cara seperti ini, dia tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga. Allah belum kasih dulu, dia mati sebelum diperlihatkan tempat duduknya di surga. Kalau udah melihat, berarti tandanya itu dikit lagi. Kalau masih belum melihat, bisa jadi masih lama. Karena fadilah orang yang melaksanakan tahiyatul masjid dengan membaca Al-Ikhlas 200 kali per rakaatnya 50, itulah ganjarannya. Ya, biar sekali kita amalin. Nah, kalau mau ngamalin ya tengah jangan setengah 12, mungkin cukup waktunya. Setengah 11 sudah di masjid. Sekali 2 kali kita amalin. Namun datang juga satu kesunahan, itu 4 rakaat bacanya dengan Al-An'am, Al-Kahfi, Thaha, dan Yasin. Apa itu kira-kira 4 surat itu kita baca dalam tahiyatul masjid, yang penting Al-Ikhlas ya. Pangan. Kalau mau yang lebih lama ya itu kita bawa itu Al-An'am. Kalau nggak hafal kita taruh stand Quran. Di rakaat kedua Al-Kahfi, rakaat ketiga Thaha. Man baliknya bagaimana orang lagi sholat? Mungkin orang-orang penghafal Quran itu murojaahnya ketika sholat. Di tahajud, di sholat sunnah yang dibawa ya hafalannya. Nah, kita yang belum hafal ya baca itu Al-Ikhlas 50 kali per rakaat sampai 4 rakaat total 200. Itu kalau kita pegang, kita amal udah luar biasa. Ngaji segitu aja kalau kita amalin cukup udah. Ya, yang penting dipakai, diamalin.
Wa fil ihya'i, dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, istihbabu hadhihi sholati, disunnahkan mengerjakan sholat ini, ma'a hadzal suwari, dengan membaca surat-surat di atas, fi hadzal yaumi, di hari Jumat, au fi lailatihi, atau pada malam Jumatnya. Keterangan terhadap cara seperti itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Fa in lam taqdir, maka apabila engkau tidak mampu, fa surat Yasin wa Dukhan wa Alif Lam Mim As-Sajdah wa surat Al-Mulk, maka bacanya dengan surat Yasin, Ad-Dukhan, Alif Lam Mim Sajdah, dan surat Al-Mulk. Kalau kamu nggak mampu dengan 4 surat di atas, itu penggantinya. Wala tada' ay la tatruk qira'ata hadhihi suwari ayil arba'i kama fil ihya'i, dan janganlah kamu tinggalkan membaca 4 surat itu, kama fil ihya'i, sebagaimana keterangan dalam kitab Ihya, fi lailatil jumu'ati, di malam Jumat, fa fiha fadlun katsirun, maka di dalam mengamalkan 4 surat itu terdapat kemuliaan yang banyak. Tuh, kalau asal udah malam Jumat baca itu Yasin, Ad-Dukhan, Alif Lam Mim Sajdah, Al-Mulk, gitu. Malam Jumat malam ibadah, di rumah baca. Orang dulu kalau keluar malam Jumat itu aib, kalau pakai penting banget, oh aib. Udah kami sore aja udah di rumah. Orang tua kita ngajarin baca Yasin. Nah sekarang malam baru pada keluar katanya, baru adem. Ya, dulu orang keluar malam habis maghrib itu aib, di rumah baca Quran aja. Masa malam Jumat apa aja kita baca. Emang Sayyidul Ayyam, memang hari raya kita, baca amalin, baca Yasin, Ad-Dukhan, Alif Lam Mim Sajdah, surat Al-Mulk. Ini aja yang kita pegang udah amalan luar biasa banget. Kalau kita mau cari amalan gak usah jauh-jauh, yang ada di kitab kita pegang, kita amalin. Nah, yang susah-susah kita cari, diamalin kaget. Ini yang udah jelas-jelas kita tahu ilmunya, yang kita pakai. Qila, dikatakan, mantala surat Al-An'am, siapa yang membaca surat Al-An'am, yakunu mutawajjihan li hifziddin, niscaya ia menjadi orang yang siap untuk menjaga agamanya, wa husnir rizqi, dan bagus menerima rezekinya, wa yurzaqul hazzu fi dunyahu wa akhiratihi, dan ia diberikan keberuntungan di dunia dan akhiratnya. Keutamaan surat Al-An'am, Allah kasih ia bisa jaga agamanya sampai nanti husnul khotimah, rezekinya bagus, selama hidup dikasih keberuntungan, begitupun nanti di alam akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-kahfi lailatal jumu'ah, siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, atau yaumal jumu'ati, atau dia baca di hari Jumatnya, u'tiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah, niscaya akan diberikan cahaya kepadanya dari tempat ia membaca surat Al-Kahfi ila Makkah, sampai ke Mekah. Wa ghufira lahu ilal jumu'atil ukhra, dan diampuni baginya dosa-dosa sampai Jumat berikutnya. Wa fadli salasati ayyamin, ditambah lagi 3 hari. Wa shalla alaihi sab'una alfa malakin, dan bersolawat kepadanya, artinya mendoakan itu orang, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat, hatta yusbiha, sampai waktu pagi. Wa ufiya minad da'i wa dubailata, dan ia dilindungi dari penyakit dan dubailah, wa zatil junubi, dan juga penyakit
atau wadzatil janbi, penyakit hati, penyakit yang ada di dada, wal juzami, dan penyakit kusta, wal barosi, dan penyakit belang, wa fitnatid dajjal, dan terjaga dari fitnah dajjal. Wa dubailatu, yang dimaksud penyakit dubailah adalah daun fi jawfil batni, penyakit yang ada di dalam perut. Au daun asyaddu harran fil batni au fil qalbi, atau penyakit yang dirasa sangat panas di dalam perut atau di dalam jantungnya, di dalam hatinya. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Ini hadis Rasulullah. Masih kita nggak percaya. Orang yang baca Al-Kahfi baik malam maupun hari Jumat, apalagi dua-duanya, malam juga siang juga di hari Jumat, niscaya dia akan diberikan banyak fadilah atau keutamaan. Yang pertama tadi, Allah kasih dia nur, cahaya. Dari tempat dia baca itu nur cahaya melintang sampai ke Mekah, ke Ka'batullah, Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Itu cahaya yang akan memudahkan kita untuk ke sana, akan terang jalannya. Jadi kalau mau cepat umroh, cepat dipanggil haji malam Jumat atau siang Jumat, jangan lepas itu Al-Kahfi, karena balasannya dikasih cahaya, jalannya terang. Dari tempat dia baca, kita baca di mana, di masjid umpama atau di rumah kita, itu terang sampai ke sana. Sebagian ulama menafsirkan cahaya di sini adalah kemudahan-kemudahan. Kalau dia berdagang umpama, Allah kasih kemudahan dalam dagangnya dengan cahaya itu. Kalau dia menempuh pendidikan, sekolah, kuliah, siapapun yang mengamalkan Al-Kahfi, otaknya jadi terang. Kalau dia bekerja ini, bekerja itu, punya urusan ini, punya urusan itu, dengan cahaya itu jadi mudah. Maksud cahaya itu cahaya yang seperti kemudahan-kemudahan Al-Kahfi. Malam Jumat kita tadi dikata, kalau malam Jumat buat ibadah, baca Al-Kahfi 110 ayat. Kalau dia belum biasa memang ada lama, tapi kalau udah biasa cepat 15 menit habis. Nah, itu yang pertama. Keutamaan selanjutnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Ini yang paling kita perluin. Memang kita tempat dosa. Kalau tidak kita mengamalkan amalan-amalan pelebur dosa, kita harap ampunannya dari mana? Ya ini kita pakai, sehingga habis rontok dosa kita. Mulai dari hari Jumat kita baca sampai Jumat berikutnya, dihapus dosa-dosanya, bahkan tambahin 3 hari. Ya, jadi lebih banyak. Yang ketiga keutamaannya, para malaikat sebanyak 70.000 mendoakan kita. Yang doain malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang kagak pernah maksiat kepada Allah dan senantiasa ia melakukan apa saja yang diperintahin. Jangan 70.000, satu aja malaikat doain kita udah manjur banget itu, apalagi yang doain 70.000. Keurugan rahmat kita, malaikat yang doain. Yang terakhir, Allah kasih kita bebas dari penyakit-penyakit ya, jadi kita berobatnya dengan Al-Kahfi. Nah, kan kita udah tahu begini nih, amali jangan sampai lepas itu surat Al-Kahfi. 24 nya masih kagak ada bangsa 20 menit buat Al-Kahfi. Nah, kita sebagai muslim butuh hal-hal seperti ini sehingga kita mendapatkan banyak keutamaan, bebas dari penyakit. Itu disebutin tadi tuh, penyakit yang ada di jantung, penyakit yang ada di hati, di perut, Allah kasih. Kan yang ngasih penyakit Allah. Obat ratusan juta kalau Allah kagak pengen sembuh kagak jadi. Obat warung kalau emang pengen sembuh Allah kasih jadi aja. Emang bukan obat yang nyembuhin. Nah, sekarang kita berobat pakai Al-Kahfi, baca sambil tanamin keyakinan. Ya Allah, kata Nabi, kita ngaji nih, orang yang baca surat Al-Kahfi dikasih sehat, yakin sehat aja. Nah, itu keutamaan daripada surat Al-Kahfi, amali. Wa anil Hasani, dan dari Hasan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yaqra'u ahlul jannati minal qur'ani illa yasin wa Thaha.
tidaklah membaca penduduk surga itu dari surat Al-Quran melainkan surat Yasin dan Toha. Amalan penduduk surga waktu di dunianya dia sering baca surat Yasin dan Toha. Yasin di mana tempat kita baca, bahkan dianjurkan sehari sekali kita baca Yasin sebagai penjaga pemelihara kita, karena Yasin adalah qalbul Quran, jiwanya Al-Quran, minimal sehari sekali. Kalau kagak bisa sehari sekali, malam Jumat dah. Ini lagi pas ada tahlilan doang lagi baca Yasin, baca malam Jumat minimal itu. Kalau pengen bagusnya lagi ya sehari sekali. Nah, itu buat pemelihara kita, keluarga kita, anak-anak kita, kan yang jagain, yang melihara Allah. Nah, kita pakai itu dengan membaca surat Yasin. Waqila, dan dikatakan mata qara'a surat Toha, kapan saja orang membaca surat Toha, yuhibbus sholat al-laili, ia akan senang buat sholat malam, wa yaf'alul khairat, dan senang buat berbuat kebaikan, wa yuhibbul ishrata fi ahli din, dan ia akan senang bergaul dengan orang-orang yang ahli agama. Keutamaan surat Toha, siapa saja yang baca surat Toha dia bakal senang buat bangun malam. Umpama sebelumnya susah buat bangun malam, baca tuh surat Toha, nanti dibuat gampang, dibuat senang aja buat ibadah malam, buat senang buat kebaikan. Dia bakal dideketin sama orang-orang baik, lingkungan-lingkungan yang bagus. Wa man tala surat Yasin, dan siapa saja yang membaca surat Yasin, yakunu dinuhu qawiyan, maka agamanya menjadi kuat. Kalau kita baca Yasin, akidah kita bagus, agama kita kuat. Itu yang kita pertahankan sampai nanti akhir hayat. Ya, orang husnul khotimah ketika membawa agama yang kuat, maka jaga hal tersebut dengan mulazamah, konsisten membaca surat Yasin. Wa an Ubay bin Ka'ab, dan diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat Alif Lam Mim Tanzil, siapa saja yang membaca surat Alif Lam Mim Tanzil atau As-Sajdah, u'tiya minal ajri, niscaya dia akan diberikan pahala, kaman ahya Lailatul Qadari, seperti orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kalau bulan Ramadan kan kita cari-cari tuh saldo 10 hari terakhir aja, yang ganjil-ganjilnya kita pakai buat ibadah. Biar apa? Katanya biar dapat malam Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar pahalanya, kemuliaannya bisa kita ambil meskipun bukan di bulan Ramadan, meskipun di hari-hari selain 10 hari terakhir, dengan cara membaca surat As-Sajdah. Cuma selembar doang, selembar setengah, itu pahalanya sebagaimana orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Kan luar biasa. Nah, jadi kalau kita pengen beramal, kita pengen berzikir, ya ini aja udah kita pakai, yang memang bacaannya dari Quran. Tidak ada satu amalan yang paling tinggi melebihi bacaan Quran. Amalan apa? Ya, Quran kan firman Allah. Kita baca wirid ini, baca zikir ini, Qurannya kagak dipegang-pegang. Nah, itu tidak dibenarkan. Kalau kita baca wirid zikir yang disebutkan itu, baca juga ya Qurannya. Kita gabungin. Jangan sampai kita sibuk dengan yang ini dan itu, tapi Qurannya nggak pegang. Lebih bagus lagi, Qurannya kita baca, zikir-zikiran atau wirid-wiridan tertentu kita baca juga, itu lebih bagus. Waqilah, dan dikatakan mantala surat As-Sajdah, siapa saja yang membaca surat As-Sajdah, yakunu qawiyat tauhidi salimal yaqin, maka menjadi tauhidnya itu kuat dan keyakinannya selamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hamim ad-dukhan, siapa yang membaca surat ad-dukhan lailatal jumu'ati aw yaumal jumu'ati, malam Jumat atau hari Jumatnya,
banallahu lahu baitan fil jannati, niscaya Allah akan bangunkan buat dia satu rumah kelak di surga. Kalau malam Jumat atau hari Jumat kita baca surat Ad-Dukhan, itu udah ada satu rumah kita di surga. Nah, kalau kita baca setiap malam Jumat sampai setahun, rumah kita berapa itu? Jadi komplek di sana, komplek atas nama kita. Kalau memang tiap malam kita amali. Nah, ini hadis-hadis seperti ini yang mesti membuat kita semangat, antusias. Ya, nggak apa-apa dah masih ngandelin ini, ngarepin surga, ngarepin rumah. Ya, nanti lama-lama kita jadiin amalan. Saya hanya ingin mencari ridho Allah dengan ibadah, dengan baca ini. Awal-awal nggak apa-apa, karena memang begitulah cara Rasulullah memancing kita buat ibadah. Quran pun mancing kita buat ibadah dengan hal seperti ini. Siapa yang beramal ini dapat jannah tajri min tahtihal anhar. Quran tuh ngiming-ngimingin kita dulu. Kalau melakukan ini nanti di surga ya, dapat ini yang di bawahnya sungai tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Pakai langsung beramallah karena Allah, cari doa Allah. Quran itu pakai metode ya pendekatan yang luar biasa. Ini kan Nabi begini. Nabi bilang kalau baca surat ini nanti dijaga. Nanti lama-lama kita naikkan standar kita. Ya kita ibadah emang karena senang, baca Quran emang karena senang. Selebihnya Allah mau kasih mau seterusnya itu ada pada Allah. Kita sebagai hamba ya baca-baca aja, ngamalin aja. Nah, itu biar sampai ke situ ya harus didawamin sehingga dia diberikan cahaya-cahaya keikhlasan nantinya. Waqila, dan dikatakan mantala surat al-mulki, siapa saja yang membaca surat al-mulk, a'tahullahu khairan dunya wal akhirah, niscaya Allah akan memberikan dia kebaikan dunia dan akhirat. Wa taktsuru amlakuhu wa khairatuhu, dan akan banyak harta-harta dan kebaikan-kebaikannya. Surat al-mulk Tabarok 30 ayat selembar. Kita baca itu fadilahnya banyak. Di antara apa? Kita mendapatkan keberuntungan, kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, selain itu Allah akan jaga kita dari azab kubur, dari pertanyaan kubur. Satu tempat yang pasti seluruh manusia akan memasukinya, kuburan. Mau dekat atau mau masih lama, nanti kita akan masuk ke situ. Siapa peneman kita kalau bukan amal soleh? Duit kita yang berkontainer kita pakai di kuburan. Ya, semua harta benda kita tinggalin. Apa yang menjadi peneman kita saat itu? Ya amalan-amalan begini. Surat Al-Mulk. Orang yang baca Al-Mulk setiap malamnya, niscaya kagak ditanya oleh para malaikat yang menjaga kubur. Bukan lagi selamat, kagak ditanya. Nah, kan enak. Kalau ditanya selamat masih ada deg-degannya juga. Ditanya biar kata selamat ntar ya. Kalau melolos aja kan enak bener, tahu melolos aja, gini lihat gitu. Si Fulan emang ahli Al-Mulk, nggak usah ditanya udah, asli nikmatnya enak bener. Nah, bisa jadi umur kita dikubur lebih lama dari umur di dunia. Di dunia 60, 70, 80 tahun, dikubur bisa ratusan tahun. Kalau kiamatnya masih lama. Nah, apa yang jadi peneman kita saat itu? Kalau bukan amal soleh yang dilakukan di dunia, baca surat Al-Mulk, ya kan setara. Itu semuanya yang kelak akan menjadi penyelamat kita. Wa man lam yuhsin dzalika, dan siapa saja yang tidak bisa membaguskan bacaan-bacaan itu, qara'a ma yuhsinu, dia baca yang bisa dibaca. Wah, itu kebanyakan tadi itu ada Sajadah, Al-Mulk, Al-An'am, Toha, Yasin, pilih dah yang menurut kita gampang, mudah buat dibaca. Siapa saja yang tidak membaguskan atau tidak mampu membaca itu, fal yukthir, maka perbanyaklah min qiraati surat al-Ikhlas, dari membaca surat al-Ikhlas. Kita pilih 1, 2, 3, gak bisa juga lagi. Nah, maka banyakin surat al-Ikhlas. Wa aktsir minas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyaklah dari bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal yaumi, pada hari Jumat, au lailatihi, atau pada malam Jumat, khosotan, lebih khususnya. Wa aktsir qira'ata suratil kahfi, dan perbanyak membaca surat al-kahfi. Nah, hari Jumat memang harinya sholawat, baca dibanding atau tadi kita baca surat-surat pilihan Al-Kahfi, Al-Ikhlas,
sholawatnya jangan lupa, memang itu harinya. Qala al-Wannai, berkata Asy-Syaikh al-Wannai, wa aqallu iktsaris sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 300 bil laili wa 300 bin nahar. Dan paling sedikitnya banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 300 kali waktu malam dan 300 kali di waktu siang. Jadi katanya perbanyak baca sholawat di hari Jumat. Banyak tuh berapa? Banyak kan relatif. 10 juga banyak dibanding 9. Standar banyaknya itu 300 di malam hari, 300 itu di siang hari. Itu udah dikatakan banyak dah. Berarti total sehari semalam 600 sholawat. Wa aqallu iktsari suratil kahfi, dan minimal memperbanyak surat al-kahfi salasu marratin sebanyak 3 kali. Kalau mau dikatakan banyak baca surat al-kahfi ya 3 kali. Wa qira'atuha naharan akadu, dan membaca al-kahfi di waktu siang akadu lebih utama. Wa aulahu ba'da subhi, dan paling utamanya setelah subuh. Kalau kita mau membaca yang paling bagus kapan waktu surat al-kahfi? Kapan aja bagus. Malam Jumat bagus, siang Jumatnya bagus. Cuman paling bagusnya itu waktu siang. Paling bagusnya lagi ba'da subuh. Setelah Jumatan, setelah subuh Jumat itu kita baca surat al-kahfi, itu waktu yang lebih utama, yang lebih bagus lagi. Bagaimana kalau jadi bimanfa'na bibarakatihim wa ahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa ahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa ahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal